Ayo what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay terus santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita bakal merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul SpongeBob the Movie yang dirilis pada tahun 2015. Menurut opini gue sendiri, film SpongeBob kali ini merupakan film favorit dari gue dikarenakan plot cerita yang cukup mengasihkan dan juga mengekspor dunia luar selain dunia di bawah air. Sebenarnya tuh gue udah merencanakan film ini untuk gue bahas dari kemarin-kemarin, tapi baru kesampaiannya sekarang gitu loh. Ya, because gak apa-apa lah ya. Bagi kalian yang suka dengan channel kali ini, langsung aja subscribe di bawah dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten keren seputar dari channel gua. Dan langsung aja duduk yang rapi, stop bacot-bacot dengan teman kalian, dan langsung aja siapkan kopi atau makanan kalian biar kalian dapat menyimak alur cerita dari gua. And then langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, dan langsung aja jangan lupa intro legend cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan villain di dalam film kali ini yang bernama Burger Bread yang bakal kita panggil sebagai bajak laut, dimana ia mencari sebuah harta karun yang terpendam di salah satu pulau yang dimana pulau tersebut penuh dengan banyak rintangan. Setelah melewati semua rintangan tersebut, ia pun pada akhirnya menemukan harta karun yang ia cari, yaitu sebuah buku. Dimana bajak laut itu yang berhasil mendapatkan bukunya, akan tetapi buku itu ternyata dijaga oleh tengkorak yang hidup. Tengkorak pun pada akhirnya langsung meninju bajak laut itu hingga bajak laut pun pada akhirnya tiba di kapalnya secara tidak langsung. Sambil menjalankan kapalnya dengan kekuatan penuh, ia pun pada akhirnya langsung membaca buku itu dan menceritakannya kepada teman-teman burungnya yang dimana hal itu cukuplah tidak masuk di akal. Di buku itu sendiri menceritakan sebuah kota di bawah laut yang bernama Bikini Bottom. Di kota tersebut lahirlah sebuah restoran yang benar-benar sangat amat laku di kalangan para ikan. Tak lain dan tak bukan, restoran itu sendiri bernama Krusty Krab yang tentu saja dimiliki oleh Tuan Krab. Kejayaan restoran tersebut tak luput juga dari tangan kedua karyawannya yang bernama Squidward dan juga SpongeBob. Yang dimana SpongeBob ini sebenarnya mencintai pekerjaannya akibat pekerjaannya merupakan salah satu pekerjaan yang sangat amat mengasihkan. Begitu juga dengan temannya, peliharaannya, dan juga para pelanggannya. Namun hal itu pasti akan berbeda 90 derajat ketika ditanyakan kepada si Squidward yang ternyata Squidward ini membenci Jobsnya akibat ia yang terus-terusan mendengar bacot dari SpongeBob. Film ini tak akan seru ketika kita tidak diperlihatkan villain kedua di dalam film kali ini yang tak lain dan tak bukan adalah Plankton. Dimana si Plankton ini akan terus-terusan mencuri resep rahasia agar dia ini bisa membuat suatu karya yang baru, yaitu Krabby Patty ala Plankton. Namun rencana Plankton yang begitu sangat amat detail, rinci, dan juga tidak bakal tertebak oleh lawannya, akan tetapi semua hal itu tidaklah mempan oleh SpongeBob. Dikarenakan ia setiap saat, setiap detik, dan juga setiap waktu bakal bisa menangkap Plankton kapan saja, di mana saja. Akan tetapi tidak untuk hari ini yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Plankton menyerang Krusty Krab dengan sangat amat besar-besaran. Dengan sesaat Krusty Krab pun pada akhirnya berubah menjadi mode perang untuk menghadapi Plankton. Tembakan demi tembakan pun dilaksanakan oleh SpongeBob dan juga Patrick yang dimana tembakan tersebut ternyata berasal dari kentang. Untungnya tembakan tersebut mengenai target, akan tetapi di dalam pesawatnya Plankton ternyata Plankton ini telah menyediakan tank. Tak lama setelah hal itu, tank itu pun pada akhirnya menembak SpongeBob dan juga Patrick hingga mengakibatkan mereka berdua pun pada akhirnya terjatuh. Tak cukup sampai di situ saja, SpongeBob pun pada akhirnya bangkit untuk menghadapi tank itu dengan ala-ala Rainbow. Serangan SpongeBob ternyata tak begitu sangat amat berhasil, yang dimana serangan Patrick lah yang berhasil menumbangkan tank tersebut. Namun tank tersebut tak cukup begitu saja dikalahkan, yang dimana tank itu ternyata bertransformasi menjadi robot. Tolong. Setelah melihat robot yang cukup sangat amat besar, Patrick pun pada akhirnya langsung pulang ke rumahnya, sementara SpongeBob sendiri, ia ini langsung masuk ke dalam Krusty Krab untuk mencari perlindungan. Di dalam, Tuan Krab menyuruh SpongeBob untuk mengganjal pintu dengan apapun, hingga pada akhirnya SpongeBob pun mengganjal pintu dengan menggunakan kursi hingga ya you know lah. Sesaat hendak mengambil resep rahasia, akan tetapi robotnya kehabisan bensin yang mengakibatkan Plankton pun pada akhirnya kalah. Akibat kekalahannya, Plankton pun pada akhirnya memberikan sebuah uang berupa penny kepada si Tuan Krab yang dimasukkan ke dalam berangkas. Plankton pun pada akhirnya keluar dari Krusty Krab dengan penuh rasa sedih dan juga ditertawai oleh para warga. Beberapa menit pun berlalu yang dimana kita diperlihatkan Tuan Krab yang sedang mengintip Plankton di luar sana yang sedang bersedih. Tuan Krab yang melihat momentum tersebut, ia pun langsung menghampiri Plankton dan juga mengejeknya di sana. Sementara itu, kita pun diperlihatkan penny yang dikasih oleh si Plankton yang dimana ternyata Plankton ori berada di dalam penny tersebut. Sesaat Plankton hendak mencari resep rahasia, ia pun pada akhirnya menemukan resep rahasia tersebut, akan tetapi resep rahasia itu dijaga oleh pengamanan yang begitu sangat amat ketat. Plankton dengan pintar langsung mengambil sebuah botol yang dimana botol tersebut pada akhirnya diisikan sebuah kertas dan ditukar dengan botol resep rahasia.
Yang dimana hal itu pada akhirnya berhasil, namun tiba-tiba SpongeBob yang datang mengejutkan Plankton hingga pada akhirnya resep pun oleng hingga jatuh. Di luar kita pun diperlihatkan Tuan Crab yang baru menyadari bahwasannya plankton yang ia pegang adalah plankton robot. Alarm pun pada akhirnya berbunyi yang mengakibatkan Krusty Krab pun pada akhirnya lockdown. Sementara di dalam kita pun diperlihatkan Plankton dan juga SpongeBob yang sedang berebutan resep rahasia, akan tetapi tiba-tiba resep rahasia itu menghilang. Tuan Crab yang pada akhirnya datang tidak melihat hal itu dan pada akhirnya Tuan Crab langsung menuduh Plankton pelakunya. SpongeBob pun pada akhirnya berusaha meyakinkan Tuan Crab bahwasannya resep rahasia itu benar-benar menghilang. Tentu saja Tuan Crab tidak begitu sangat amat percaya dengan hal tersebut, yang dimana ia pada akhirnya langsung menangkap Plankton dan juga menginterogasinya. Dengan pertanyaan yang itu-itu saja, di manakah resep rahasia berada, akan tetapi Plankton menjawab bahwasannya ia benar-benar tidak tahu di mana resep rahasia itu berada. Dengan kejinya Tuan Crab pada akhirnya mengeluarkan sedikit jokes receh yang membuat SpongeBob pada akhirnya tertawa terbahak-bahak yang mengakibatkan Plankton pada akhirnya terseksa. Namun tiba-tiba muncullah Squidward yang berkata bahwasannya para pelanggan sedang menunggu Krabby Patty-nya atau mereka semua meminta uangnya kembali. Dari situlah Tuan Crab pun pada akhirnya menyuruh si SpongeBob untuk cepat-cepat membuat Krabby Patty-nya, akan tetapi SpongeBob ini terkejut ketika melihat stok Krabby Patty-nya yang ternyata telah habis. Pada akhirnya Tuan Crab mengusulkan ide lain yang dimana ia menyuruh SpongeBob untuk mengingat semua resep rahasia tersebut. Namun di dalam peraturan restoran Krusty Krab sendiri tidak diperbolehkan bahwasannya karyawan mengingat semua resep rahasia itu, hingga mengakibatkan pada akhirnya mereka tidak memiliki jalan lain. Dan jalan satu-satunya adalah menghakimi Plankton supaya si Plankton ini mengaku bahwasannya dia mencuri resep rahasia. Plankton is your enemy! Took this from you! Krabby Patty. A free Krabby Patty! Better, a slight discount! Lalu scene pun berganti ke restoran Cambucket yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya si Plankton ini ternyata sudah dikepung oleh Tuan Crab berserta juga dengan para customernya. Di sanalah Plankton pada akhirnya hendak dihakimi oleh kaki Tuan Crab, akan tetapi SpongeBob menghentikan hal tersebut. Di sana dengan alibinya SpongeBob pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia yang bakal menghakimi Plankton dan meniupkan gelembung. Namun gelembung itu adalah gelembung di mana mereka berdua akan melarikan diri dan SpongeBob pun pada akhirnya berkata bahwasannya ini semua bukanlah salah Plankton dikarenakan resep rahasia memang benar-benar menghilang. Warga Bikini Bottom pun pada akhirnya langsung melempari mereka barang-barang, untungnya tidak kena yang dimana mengakibatkan mereka berdua berhasil selamat. Setelah hal itulah hari kehancuran pun terjadi yang mengakibatkan warga Bikini Bottom menggila akibat tidak mendapatkannya Krabby Patty. Di lain sisi kita pun diperlihatkan bajak laut yang ternyata menulis alur cerita tersebut hingga membuat Bikini Bottom berantakan. Salah satu burung pun pada akhirnya mencoba untuk menghentikan si bajak laut untuk menuliskan tamat, yang dimana ia pada akhirnya merobek kertas di buku tersebut dan melemparkannya ke bawah laut. Beralih lagi ke kota Bikini Bottom yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya kota tersebut seperti kota yang sebentar lagi akan hancur, yang tentu saja diakibatkan oleh para warganya yang semakin menggila akibat tidak mendapatkan Krabby Patty. Sementara itu sendiri kita pun diperlihatkan SpongeBob dan juga Plankton yang membentuk tim untuk mencari resep rahasia yang hilang. Scene pun berganti kepada Sandy yang berada di rumahnya, yang dimana dia ini hendak memakan Krabby Patty terakhir yang berada di Bikini Bottom, dan hal itulah yang disaksikan langsung oleh si Patrick. Patrick pada akhirnya mencoba untuk menghentikan si Sandy mencerna burger tersebut, akan tetapi Sandy dengan konyolnya malah mencerna burger itu hingga membuat Patrick pun pada akhirnya putus asa. Tak lama dari hal itu, Sandy yang sedang menonton berita pada akhirnya terkejut akibat ia yang baru menyadari bahwasannya resep rahasia Krabby Patty telah lama menghilang. Lalu tiba-tiba muncullah sepucuk kertas yang mendarat tepat sekali di atas rumahnya si Sandy. Scene pun berganti kepada SpongeBob yang sudah tiba di tempat tujuannya, lalu ia pun pada akhirnya meletuskan balonnya. Di sana ternyata SpongeBob ini hendak merekrut si Patrick agar masuk ke dalam timnya untuk mencari resep rahasia yang telah menghilang. Patrick pun langsung mengiyakan ajakan sahabatnya, yang dimana tiba-tiba ternyata Patrick langsung menangkap dan juga memeluk SpongeBob dengan erat. Disusul dengan Patrick yang berteriak keras layaknya alarm, yang dimana kita mengetahui bahwasannya Patrick sang sahabat telah berkhianat. SpongeBob untungnya dapat pergi dari tempat tersebut, lalu ia pun pada akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah si Sandy. Di dalam mereka ini malah menemukan hal aneh dan juga janggal, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Sandy ini telah berubah. Di sana Sandy ini pun pada akhirnya mengatakan kepada mereka berdua bahwasannya ia menemukan sepucuk kertas ini. Sandy pun langsung menteorikan bahwasannya Dewa Roti Isi ternyata telahlah mengamuk kepada kita warga Bikini Bottom. Mereka berdua yang sudah menteorikan bahwasannya Sandy sudahlah tidak waras, mereka pun pada akhirnya mencoba mencari kesempatan untuk diam-diam pergi dari sana. Scene pun beralih lagi ke rumahnya SpongeBob yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya SpongeBob ini hendak merekrut si Gary.
Namun setibanya di dalam, Gary ini malah menolak ajakan mereka berdua yang dikarenakan si Gary ini udah memiliki banyak pasukan. Dan yang pasti mengusir mereka berdua pergi dari rumah SpongeBob itu sendiri. Tiada pilihan, putus asa dan juga sedih, SpongeBob pun hanya bisa meratapi nasibnya di pinggiran Bikini Bottom. Plankton pun pada akhirnya mencoba untuk menghibur si SpongeBob dan juga menyuruhnya untuk tidur. Hingga pada akhirnya SpongeBob pun tidur dikarenakan ia yang sudah kelelahan. Lalu kita pun diperlihatkan niat jahat dari Plankton yang ternyata ingin masuk ke dalam otaknya si SpongeBob. Yang dimana hal itu tak lain dan tak bukan hanya untuk mencari resep rahasia yang berada di dalam ingatannya si SpongeBob. Setibanya di dalam, Plankton ini malahan merasa terseksa akibat ia yang melihat banyaknya kebahagiaan dan juga hiburan yang berada di dalam sana. Plankton yang hampir terjebak di otaknya SpongeBob untungnya berhasil keluar dengan selamat dan juga sehat walafiat. Namun hal itu membangunkan si SpongeBob hingga SpongeBob pun pada akhirnya berkata apa tujuan Plankton untuk masuk ke dalam otaknya, hingga si Plankton pun langsung per-peran bahwasannya ia mencari resep rahasia. SpongeBob pun dengan sedih mengatakan bahwasannya ia benar-benar tidak mengetahui akan resep rahasia itu. Plankton tidak begitu saja percaya akan omongan si SpongeBob hingga ia pada akhirnya menilai SpongeBob itu berbohong. Tak lama setelah hal itu, SpongeBob pun mengajarkan sebuah arti kepercayaan satu tim kepada si Plankton. Tentu saja pelajaran tersebut bakal dibawakan oleh SpongeBob dengan cara bernyanyi, yang dimana bernyanyi ini hanyalah unsur kanak-kanak bukanlah unsur psikopat dan juga orang dewasa. Mereka berdua pun pada akhirnya berbincang-bincang santai dan tanpa sengaja SpongeBob ini berkata jikalau kita bisa balik ke masa lalu mungkin semua hal ini tidak bakal terjadi. Dari situlah tanpa sengaja Plankton memiliki ide lain, yaitu menciptakan mesin untuk balik ke masa lalu aka mesin time travel. SpongeBob sontak saja mengiyakan ide dari si Plankton, akan tetapi Plankton mengatakan bahwasannya ia membutuhkan benda yang paling penting, yaitu si Karen, istrinya. Mereka berdua pun pada akhirnya bergegas untuk menyelamatkan Karen yang berada di restoran Cambaket. Lalu kita pun pada akhirnya diperlihatkan restoran Cambaket yang dipenuhi oleh mafia-mafia Bikini Bottom, termasuk juga dengan Karen yang ternyata sedang diborgol di dalam sana. Kembali kepada SpongeBob dan juga si Plankton yang hendak masuk ke dalam Cambaket lewat pintu belakang, akan tetapi pintu belakang itu dikunci. SpongeBob pun pada akhirnya langsung memasukkan Plankton duluan lewat jendela yang mengakibatkan Plankton dapat membukakan pintu dari dalam. Setibanya mereka berdua di dalam, mereka berdua ini dihadapkan dengan salah satu penjaga lagi, yaitu Patrick yang sedang tertidur. Mereka dengan diam-diam hendak mengambil kunci di leher si Patrick untuk membuka ikatan dari si Karen. Di tengah-tengah rencana, Patrick ini tiba-tiba terbangun hingga membuat si SpongeBob pada akhirnya harus menggendong si Patrick dan juga Plankton yang membacakan dongeng. Once upon a time, there was a big fat pink idiot. It's gonna take more than that to... Patrick yang sudah kembali tidur, mereka pun langsung bergegas menyelamatkan si Karen hingga pada akhirnya berhasil menyelamatkan si Karen. Lalu mereka pun pergi dari Cambaket secara diam-diam hingga mereka memutuskan untuk pergi ke tempat ini. Di dalam rumah atau restoran itulah mereka pun pada akhirnya mulai merakit sebuah mesin waktu. For the time machine. Oh, okay. Stalled. Did it? No, we did it. Wait. Singkat cerita, mesin waktu yang telah jadi, mereka pun pada akhirnya langsung memasukkan koin untuk menyalakan mesin waktu tersebut hingga pada akhirnya mereka pun langsung teleport. Bukannya pergi ke masa lalu, mereka ini malahan pergi ke masa depan, lebih tepatnya 4 hari setelah kepergian mereka. Di sana mereka ini menemukan si Patrick lalu bertanya apa yang sedang terjadi di kota Bikini Bottom. Patrick pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya semua telah kacau, termasuk juga dengan Krusty Krab yang sudah tertimbun oleh pasir. SpongeBob dan juga Plankton yang mengetahui akan hal itu, mereka pun pada akhirnya ketakutan lalu pergi dari tempat tersebut. Dengan menggunakan mesin waktu kembali, mereka ini bukanlah pergi ke masa lalu atau ke masa depan, melainkan mereka malahan pergi keluar angkasa. Di pesawat itu, kita pun diperlihatkan bahwasannya ada dolphin aka lumba-lumba yang menyambut mereka berdua dengan hangat. Si dolphin yang bisa berbicara ini pada akhirnya menjelaskan kepada mereka berdua bahwasannya dirinya merupakan penjaga galaksi. Dolphin ini yang sedang berbincang-bincang kepada Plankton dan juga SpongeBob, akan tetapi ia yang kebelet pipis pada akhirnya pamitan untuk pipis terlebih dahulu. Namun hal itulah yang merupakan segala pemicunya sebuah planet bertabrakan akibat tidak dipantau oleh dolphin tersebut. Plankton dan juga SpongeBob berusaha menyembunyikan serpihan itu, akan tetapi ya you know lah. Beralih kembali kepada dolphin yang sudah selesai dari kamar mandi, yang dimana ia pada akhirnya terkejut ketika melihat dua planet yang sudah bertabrakan. Dolphin itu pun pada akhirnya menyalahkan Plankton dan juga SpongeBob atas insiden tadi, yang dimana ia pada akhirnya menembaki kedua orang tersebut dengan menggunakan laser. Mereka berdua yang terus-terusan ditembak oleh dolphin itu hingga pada akhirnya mereka pun langsung meloncat masuk ke dalam mesin waktu. Di sanalah mereka pun lagi dan lagi menggunakan mesin waktu itu hingga pada akhirnya mereka pun tiba di waktu yang diinginkan, yaitu waktu sebelum resep rahasia menghilang. Plankton pun langsung menyuruh SpongeBob untuk mengambil resep rahasia itu hingga pada akhirnya SpongeBob mengambil resep rahasia itu dari tangan Plankton yang dulu. Setelah sedikit susah payah, SpongeBob pun pada akhirnya mendapatkan resep rahasia itu hingga pada akhirnya mereka pun balik ke masa mereka.
Di lain sisi kita pun diperlihatkan bajak laut itu yang sedang menceritakan kisah tadi kepada teman-teman burungnya. Tak lama kemudian bajak laut itu pun pada akhirnya menyadari bahwasannya mereka ini sudah tiba di daratan. Setibanya di pinggir pantai, kita pun menyadari bahwasannya kapal itu ternyata memiliki roda layaknya mobil pada umumnya, yang dimana ia pada akhirnya memarkirkan kapalnya. Dan bahkan tak cukup sampai di situ saja, dimana kita diperlihatkan bahwasannya tadi kapal bertransformasi menjadi mobil dan mobil sekarang bertransformasi menjadi restoran, yang dimana restoran itu bernama restoran burger keliling. Tak lama dari sana bajak laut pun pada akhirnya berkata kepada teman-teman burungnya bahwasannya ia membawakan suatu hidangan, yaitu hidangan sayap burung teman kalian. Burung-burung itu yang tak memiliki nama pada akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut karena ia mengetahui bahwasannya temannya telah digoreng. Namun yang digoreng tadi ternyata bukanlah temannya, melainkan temannya ini sedang enjoy poop. Setelah selesai poop dan juga menikmati keenjoyan duniawi, ia ini yang keluar, namun tiba-tiba dikagetin oleh bajak laut itu hingga membuat semua bulunya pun copot. Dimana si burung yang tidak bisa terbang pada akhirnya memutuskan untuk memesan taksi online, yang dimana hal itu cukuplah mengheranikan duniawi. Beralih ke Bikini Bottom kembali, yang dimana kita diperlihatkan restoran Krusty Krab yang sudah hancur, dan juga kita diperlihatkan Patrick yang sedang ingin memakan Krabby Patty pisan hingga pada akhirnya ia pun menjilati poster. Namun suasana menjadi hening ketika munculnya si Sandy yang berkata bahwasannya ia memiliki sebuah teori, yaitu teori kemarahan Dewa Roti Isi, yang dimana Sandy pada akhirnya mengusulkan bahwasannya kita akan melakukan sebuah pengorbanan. Pengorbanan itu tentu saja akan membuat Dewa Roti Isi memaafkan kita semua dan memberikan Krabby Patty kembali dari atas langit. Namun Tuan Krab bersikukuh menolak akan hal tersebut, yang dikarenakan ia nggak bakal bisa menjual Krabby Patty kembali dong. Namun hal itulah secara tidak langsung membuat semua warga pada akhirnya menunjuk Tuan Krab dan juga Squidward yang tidak bersalah bakal menjadi korbannya. Sesaat mereka berdua sedang dibopong menuju tempat eksekusi, namun tiba-tiba muncullah SpongeBob dan juga Plankton yang membawa resep rahasia. Patrick dengan diam-diam langsung menggunakan mesin waktu dan pada akhirnya ia pergi dari sana. Kembali sesaat momentum pembukaan resep rahasia, yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya isi di dalam botol tersebut ternyata adalah sebuah penghinaan dari Plankton buat Tuan Krab. Tentu saja tak lain dan tak bukan si SpongeBob ini salah mengambil botol, yang dimana botol itu merupakan botol tiruan dari si Plankton untuk mencuri resep rahasia. Tak lama kemudian tiba-tiba muncullah Patrick dengan menggunakan mesin waktunya, yang dimana ia ternyata membawa Squidwardsaurus. Squidwardsaurus yang mengamuk pada akhirnya membuat tempat tersebut kacau, sementara itu SpongeBob sendiri sedang berdebat dengan Plankton, yang dimana ternyata Plankton sedang memarahi SpongeBob akibat kelalaian SpongeBob yang salah mengambil resep rahasia. Dan juga ia yang menghina si SpongeBob akibat SpongeBob bukanlah tim yang baik. SpongeBob yang ingin emosi dan berubah menjadi mereka semua, akan tetapi ia menahan emosinya kembali dan berkata kepada para warga bahwasannya tumbalkanlah dia jikalau benar-benar Krabby Patty bisa kembali. Dari situlah para warga yang bukannya simpati kepada SpongeBob, malahan mereka ini menyetujui akan hal tersebut dan membopong SpongeBob ke tempat eksekusi. Squidward pun pada akhirnya berteleportasi menjadi Kang Jegal, yang dimana ia ini pada akhirnya hendak menjegal SpongeBob. Sebelum dieksekusi, SpongeBob pun pada akhirnya berkata bahwasannya ia mencium bau Krabby Patty. Namun ternyata Squidward ini tidak memperdulikan omongan si SpongeBob hingga pada akhirnya ia pun mengeksekusi si SpongeBob. Akan tetapi ternyata SpongeBob diselamatkan oleh Tuan Krab, yang dimana Tuan Krab mengatakan bahwasannya ia juga mencium bau Krabby Patty. Para warga yang mendengar akan hal itu, mereka semua pun pada akhirnya menyudahi sandiwara mereka. Setelah hal itu, mereka semua pun pada akhirnya langsung mengikuti bau Krabby Patty untuk menuju ke Krabby Patty tersebut. Namun ternyata mereka ini tidak dengan eject menemukan lokasi burger tersebut, yang dimana ternyata mereka ini melewati malam yang mencekam dan juga bangkai Titanic dan juga masih banyak lainnya. Hingga mereka semua pun pada akhirnya tiba di suatu titik, yaitu tempat ini aka pinggir pantai. Para warga yang kesal dan juga kecewa pun pada akhirnya memutuskan untuk kembali pulang, dikarenakan kalau mereka ke darat tuh resikonya lebih berbahaya. Namun tidak dengan SpongeBob, Patrick, Tuan Krab, Sandy dan juga Squidward, yang dimana mereka memutuskan untuk pergi ke atas sana. Mereka semua pada akhirnya berdebat bagaimana caranya untuk pergi ke atas sana. Ternyata selama ini Plankton mengendap-endap mengikuti mereka dari jauh. Lalu tak lama Plankton pun pada akhirnya langsung masuk ke dalam kaos kaki SpongeBob untuk ikut kemanapun SpongeBob pergi. Di sela-sela perdebatan mereka, akankah mereka ini pergi ke darat atau tidak, tiba-tiba muncullah si Dolphin aka si Dolphin psikopat. Yang ternyata kedatangan si Dolphin ini bukanlah untuk membunuh si SpongeBob, melainkan ia ingin berterima kasih. Akibat bantuan SpongeBob, dia ini nggak menjaga galaksi lagi, dikarenakan ia udah beratus-ratus ribu tahun menjaga galaksi hingga ia lelah. Dan sekarang ia sudah terbebas dari pekerjaannya tersebut hingga ia menanyakan bahwasannya kau boleh meminta suatu permintaan.
Di sana, SpongeBob yang senang pada akhirnya berkata kepada si dolphin bahwasannya ia memiliki suatu permintaan, yaitu bawalah mereka semua ini ke darat. Dengan senang hati si dolphin itu pada akhirnya mengabulkan permintaan mereka semua yang dimana pada akhirnya mereka dimakan. Setibanya di daratan, dari sanalah mereka semua pun pada akhirnya dimuntahkan dan juga dihempaskan oleh si dolphin itu. Sebelum pergi, dolphin itu pun menyemangati SpongeBob untuk menemukan resep rahasia, termasuk juga dengan si SpongeBob yang menyampaikan salam perpisahan kepada si dolphin itu. Mereka pun pada akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya mereka semua ini melihat banyaknya ciwi-ciwi cantik dan juga seksi. Feels so good. I think I see where it's coming from. I wonder what other giant snacks they have. Setelah mereka berkumpul kembali, mereka ini merencanakan suatu hal untuk menemukan Krabby Patty. Mereka yang sedang meeting besar-besaran, akan tetapi Patrick mengatakan gulali hingga SpongeBob yang terpancing pada akhirnya, ya you know lah. Mereka pun pada akhirnya menghabiskan banyak waktu di tukang gulali tersebut dan juga memakan gulalinya. Setelah asik bersenang-senang, mereka pun pada akhirnya mencium bau Krabby Patty kembali dan hendak pergi ke sana. Namun SpongeBob dan kawan-kawan berhasil terhalang akibat pengendara skuter, skateboard, dan juga masih banyak lainnya. Dari sanalah salah satu dari mereka pada akhirnya menginisiasikan untuk menaiki sepeda. Rencana pun awalnya berhasil dan mereka semua menikmati keenjoyan mereka masing-masing, akan tetapi orang-orang yang melihatnya aneh hingga mereka semua pun pada akhirnya bertabrakan. SpongeBob dan rombongannya hendak menabrak bayi, akan tetapi mereka ini membanting setir hingga pada akhirnya mereka pun terhempas. Dari sanalah mereka pun pada akhirnya terjatuh dan tepat sekali berada di restoran bajak laut tersebut. Lalu scene pun berganti ke bajak laut itu yang sedang menggoreng Krabby Patty dengan harga yang mahal. Sesaat sedang menggoreng, tiba-tiba bajak laut itu pun dikejutkan dengan kedatangan SpongeBob dan juga kawan-kawan. Bajak laut itu pun pada akhirnya heran dan juga terkejut, yang dimana ia menanyakan bagaimana caranya kalian bisa sampai di sini dan juga bernafas. SpongeBob pun pada akhirnya menjelaskan dengan imutnya bahwasannya mereka ini dibantu oleh salah satu lumba-lumba ajaib yang berasal dari luar angkasa. SpongeBob pun pada akhirnya gantian bertanya di manakah keberadaan resep rahasia hingga pada akhirnya bajak laut itu pun mengeluarkan resep rahasianya. SpongeBob dan kawan-kawan berusaha meminta resep rahasia itu, akan tetapi tentu saja tidak bakal diberikan dengan ejet. Dari sanalah bajak laut pun pada akhirnya mengeluarkan buku anehnya yang dimana ia menuliskan cerita bahwasannya SpongeBob dan kawan-kawan bakal terdampar di suatu pulau dengan burung-burung psikopat. Hal itu benar-benar menjadi kenyataan yang dimana kita diperlihatkan SpongeBob dan kawan-kawan terdampar di suatu pulau. Dan tak luput juga dilengkapi oleh fasilitas burung psikopat yang kelaparan. Sandy yang baru menyadari bahwasannya kertas yang pernah jatuh di rumahnya merupakan lembaran dari buku itu, ia pun pada akhirnya langsung mengeluarkan kertas tersebut. SpongeBob pun pada akhirnya langsung meloncat dan mengambil salah satu bulu dari burung psikopat. Lalu SpongeBob pada akhirnya meminta tinta kepada si Squidward hingga pada akhirnya Squidward pun mengeluarkan tinta. Di kertas itulah SpongeBob pun pada akhirnya menuliskan bahwasannya mereka semua ingin menjadi superhero aka Avenger jadi-jadian. Dan tak luput juga pergi dari tempat tersebut kembali ke toko burger milik bajak laut. Namun tidak dengan Plankton yang ternyata masih berada di sana, yang dimana Plankton ini ternyata hendak menuliskan suatu hal. Beralih ke toko burger milik si bajak laut yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya kemunculan SpongeBob dan juga kawan-kawan mengejutkan para warga. Julukan mereka masing-masing adalah SpongeBob sebagai Balloon Man, Patrick yang memiliki telepati ice cream, lalu ada Tuan Crab yang layaknya Iron Man, jadi kita panggil aja Crabman. Sementara Squidward sendiri merupakan salah satu orang yang memiliki senjata rahasianya, yaitu klarinet yang menakutkan. Dan satu lagi yaitu Sandy yang, ya you know lah. SpongeBob pun pada akhirnya menyuruh si Squidward untuk mengeluarkan kekuatannya untuk mengusir para warga yang berada di sana. Setelah hal itu bajak laut yang hendak menuliskan cerita lagi, akan tetapi hal itu dihalangin oleh si Tuan Crab. Dan tak luput juga dengan si SpongeBob yang mengeluarkan kekuatan gelembungnya untuk menerbangkan buku tersebut. Setelah hal itu mereka semua yang hendak bertosan, akan tetapi kesempatan itu diambil oleh si bajak laut untuk melarikan diri dari sana. Dari sanalah mereka semua pun pada akhirnya hendak mengejar bajak laut itu hingga pertarungan di jalan pun terjadi. Kendaraan bajak laut yang berhasil dihentikan, namun tidak dengan bajak lautnya, yang dimana dia sedikit lagi dapat meraih bukunya.
Dari sanalah sedikit lagi mereka yang akan kalah, namun tiba-tiba Squidward dengan kekuatan klarinetnya langsung memecahkan balon yang membuat buku itu mengambang. Dan buku itu tepat sekali jatuh di penggorengan hingga membuat buku itu pun pada akhirnya hilang dari permukaan bumi kita tercinta ini. Bajak laut yang kesal pada akhirnya mendeklarasikan pertarungan terhadap mereka semua yang dimulai dari Sandy yang menembakkan Bredet. Namun semua hal tadi tidak dapat mengenai bajak laut hingga pada akhirnya Sandy pun merasa keheranan. Dilanjutkan dari si Patrick yang menggunakan kekuatan telepatinya untuk menyerang si bajak laut, akan tetapi serangannya malah terkena si Patrick itu sendiri. Dikarenakan si bajak laut ini jago ngegocek. Patrick, I should have. Setelah hal itu kita pun diperlihatkan Tuan Crab yang menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan si bajak laut, akan tetapi ya you know lah. Dimana si Tuan Crab ini kalah dengan sekali serangan milik bajak laut itu, yaitu serangan mentega. Setelah Tuan Crab kalah, pada akhirnya kita pun diperlihatkan SpongeBob yang hendak mengambil resep rahasia itu, akan tetapi ia pun pada akhirnya ditembak dengan menggunakan meriam yang sangat amat banyak. Bukannya panik dan juga melarikan diri, SpongeBob ini malahan menikmati enjoynya serangan itu, yang dimana ia merasakan seperti wahana taman bermain. Patrick! Setelah hal itu, SpongeBob pun pada akhirnya meminta maaf kepada si Patrick akibat ia yang tidak dapat menghentikan si bajak laut. Namun tiba-tiba epic comeback pun terjadi, yang dimana kita diperlihatkan kemunculan plankton yang berada di sana. Plankton pun pada akhirnya langsung mengangkat kapal dari si bajak laut lalu memutarnya hingga si bajak laut pun harus masuk ke dalam kapal tersebut. Plankton pun pada akhirnya mencari bajak laut itu dengan melalui jendela, namun tiba-tiba ternyata ia udah ditungguin oleh bajak laut itu yang menyerami si plankton dengan menggunakan saus tomat. Plankton yang merasa keperihan pada akhirnya langsung melempar kapal tersebut hingga kapalnya pun jatuh dan juga langsung rusak. Si bajak laut yang berusaha melarikan diri, akan tetapi combo pun terjadi di antara Plankton dan juga si SpongeBob. Dikarenakan mereka berdua ini adalah tim hingga pada akhirnya Plankton dan juga SpongeBob pun langsung melakukan combo. Setelah menangkap bajak laut, Plankton pun pada akhirnya meminta resep rahasia, lalu bajak laut itu pun memberikan resep rahasianya. Plankton yang geram dan juga kesal pada akhirnya langsung menendang si bajak laut hingga pada akhirnya si bajak laut pun menghilang dari sana. Dikira Plankton bakal mengambil resep rahasia itu, namun ternyata Plankton ini langsung mengembalikan resep rahasianya kepada si Tuan Crab. Plankton pun mengatakan bahwasannya ia bakal mengambil resep rahasia itu suatu saat nanti, tapi tidak dengan kayak gini caranya. Plankton pun pada akhirnya menyadari bahwasannya semua kejadian yang mereka alami ini adalah akibat dirinya hingga pada akhirnya ia pun meminta maaf. Di akhir scene kita pun diperlihatkan Plankton yang memberikan secari kertas yang mereka tinggalkan di suatu pulau tadi. Dan pada akhirnya SpongeBob pun menuliskan bahwasannya semua bakal kembali menjadi normal seperti setia kala. Dan tak luput juga membawa mereka semua pulang ke Bikini Bottom. Setibanya di Bikini Bottom, kita pun diperlihatkan kesedihan dari si Squidward yang dikarenakan Squidward ini tuh pengen badannya kekar. Dan ternyata SpongeBob sudah memikirkan hal itu, yang dimana sesaat Squidward membuka baju ternyata badannya masihlah kekar. Lalu Krusty Krab pun pada akhirnya kembali memproduksi Krabby Patty dan semua orang menikmati Krabby Patty tersebut hingga film pun tamat cuy. Bagaimana dengan pembahasan alur cerita kali ini ya? Menurut gue filmnya tuh udah cukup keren, yang dikarenakan menyajikan plot-plot yang cukup mengasihkan dan juga tak terduga. Menurut gue pribadi film ini gitu seakan Avenger tapi versi kartun, yang dimana hal itu cukuplah membuat gue merasa terhibur. Ya seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan channel kali ini langsung aja subscribe di bawah agar gue semakin semangat untuk bikin kontennya, dan juga kalian yang gak bakal ketinggalan konten-konten keren seputar dari gue. Dan gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian, and jangan lupa juga dengan stay terus santuy agar menikmati hidup kalian dengan enjoy, and bye bye.